Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aman Sutaryat, peserta uji kom teknisi komputer. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai merakit komputer, ini udah jadi dirakit. Kemudian sekarang kita akan coba install Windows-nya adalah Windows 10, Microsoft Office 2016, dan software-software yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Pertama kita pastikan dulu mau dari mana kita install, mau pakai DVD, mau pakai flash disk, atau mau lewat jaringan ya. Kebetulan sekarang saya mau pakai flash disk ya. Ini OS-nya udah ada di sini. Kita colokin dulu ke port USB. Nyolokinnya boleh di depan, boleh juga di sana di belakang ya, silahkan. Saya milih di depan biar gampang, biar simpel. Yang kedua, setelah flash dicolokkan kita nyalakan. Kalau pakai CD harus nyala dulu baru masuk CD-nya. Kalau flash disknya ya, jadi tinggal colokkan flash disk, kemudian kita nyalakan. Kemudian kita langsung masuk ke settingan BIOS dulu ya. Untuk masuk ke settingan BIOS itu bermacam-macam. Ada yang menekan tombol delete, ada yang F2, ada yang F9, ada yang F10, ada juga escape tergantung merek motherboardnya. Tapi kebanyakan itu pada umumnya Del sama F2 yang banyak itu. Oke, setelah masuk kita cari booting awal dari, kita robah booting awalnya ke flash disk, mereknya SanDisk, ada ini ya. Kemudian setelah itu, setelah settingan betul ya, selesai, kita simpan dengan cara tekan F10. Pilih yes, enter. Tunggu beberapa saat sampai nanti muncul perintah berikutnya. Nah, ini sudah masuk ya menu perintah yang ada di flash disk. Kita pilih install Windows 10, kemudian enter. Kita tunggu beberapa saat ya, nanti ada Windows setup setelah ini ya. Untuk proses install Windows yang lainnya juga sama ya. Misal kita akan install Windows 7, Windows 8, proses awalnya seperti ini sama gitu ya, tidak ada bedanya, jadi sama. Nah, ini udah masuk proses loading ya, kita tunggu. Nah, ada ini menu perintah berikutnya, ini tentang milih bahasa ya. Kita kasih standar bawaan Windows-nya aja, defaultnya. Kemudian kita pilih next, kemudian install now ya. Tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat. Nah, ini ada kotak untuk masukkan serial number, karena saya pakai ya tidak ada serial numbernya, jadi kita pilih I don't have product key ya. Pilih dulu ini, diklik, dan sini pilihan mau Windows Home Edisi atau Windows 10 yang profesional. Saya pilih yang profesional ya, Windows 10 profesional. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada accept, kita checklist ya, kemudian pilih next. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada upgrade, ada custom. Ini untuk upgrade. Kalau upgrade itu untuk install, tapi kita tidak menghapus file-file yang adanya gitu ya. File Windows-nya, file-filenya itu tetap ada, hanya di upgrade aja gitu, diperbaiki yang errornya saja. Tapi kalau custom itu dari nol kembali, jadi semuanya Windows-nya itu dari awal diinstalnya. Saya sarankan ya, kalau mau install pilih yang custom. Bagaimana kalau misalnya di C-nya masih ada data? Nah, itu sebelum diinstal kita kopikan dulu datanya ya, jangan sampai data hilang, karena data itu susah untuk nggak ada jualan ya. Beda dengan hardware, kalau hard disk rusak kita tinggal beli hard disknya, tapi kalau data hilang susah untuk mengganti. Kita pilih custom. Nah, di sini karena harddisknya masih harddisk baru, saya pakai harddisk 500 GB, sedikit barakuda baru. Di sini partisinya belum ada, masih nol ya. Kita bagi sesuai dengan rencana, itu kita akan bagi 3 partisi.
Yang pertama buat OS itu 120 GB, kemudian untuk nyimpan data itu saya ingin 200 GB, kemudian sisanya untuk lain-lain atau untuk multimedia juga bisa, itu sisanya kurang lebih 150 GB. Jadi dibagi 3 partisi ya. Kita bikin yang partisi pertama untuk OS, pilih new, kemudian kita di sini ketikkan 120.000 ya, karena ini satuannya mega, karena 1 giga itu kan 1000 mega gitu, makanya 120 giga itu jadi 120 giga itu jadi 120.000 mega. Oke, kemudian kita pilih apply. Oke, kemudian berlanjut ke partisi yang kedua. Ini sisanya kita klik yang belum terpartisinya yaitu 348, kita pilih new. Kemudian di sini kita masukkan, tadi kita ingin 200 giga, berarti 200.000 mega ya, kita pilih apply. Nah kemudian ini sisanya udah 150, new, tinggal apply aja. Nah langkah berikutnya adalah kita akan install di drive C tadi kan yang 120 GB. Kita cari di sini yang mendekati, karena ketika kita bikin partisi 120 GB tertera di situnya tidak 120 GB, itu pasti kurang, bisa jadi 117 gitu kan ya, atau 116, sekian gitu. Makanya yang dipilih adalah yang mendekati. Jadi yang mendekati dengan 120 GB, yaitu di sini ada 117 GB. Oke, kita next. Tunggu ya, ini proses ngopi file window yang ada di flashdisk ke harddisk. Nah proses ini lumayan memakan waktu yang cukup lama. Kita tinggal tunggu saja sampai 100%, dia baru 1%. Nah kalau kita install pakai DVD biasanya ini lebih lama ya, proses ngopi ini lebih lama kalau pakai DVD. Kalau pakai flash disk cenderung lebih cepat, apalagi kalau kita untuk harddisknya diganti pakai SSD, itu akan bisa lebih cepat lagi gitu ya untuk proses instalasinya ya. Nah, ini dia lagi proses, tunggu aja sampai beres. Biasanya saya kalau di toko gitu sambil nunggu seperti ini, saya mengerjakan yang lain ya. Saya bisa sambil nyervis printer, bisa sambil nyervis proyektor, bisa juga sambil merakit komputer yang lain ya, bisa juga pokoknya kita efektifkan waktu ya. Jadi ini berjalan sendiri, saya mengerjakan yang lain. Jadi nanti proses install beres, pekerjaan yang lain juga itu bisa beres gitu. Jadi nggak ditungguin seperti ini. Ini karena lagi uji kom, makanya saya tungguin aja ya. Saya tungguin. Atau biasanya saya kalau sambil menunggu itu sambil melakukan aktivitas yang lain ya. Jadi kita tidak banyak membuang waktu, karena memang proses ini agak lumayan kita memakan waktu. Jadi kan waktunya bisa kita manfaatkan. Tunggu udah 72% ya, 73 ya. Lumayan sih di sini ya, butuh kesabaran lah, kesabaran. Memang bagi seorang teknisi itu harus perlu kesabaran ya. Apalagi ketika banyak kasus-kasus baru, itu harus bersyukur, karena dengan kasus baru itu kita dapat ilmu baru ya. Memang pusing, tapi itulah seninya teknisi ya. Apalagi teknisi komputer yang teknologinya terus baru ya, itu akan senantiasa. Nah, nanti setelah beres install Windows 10 nya, langkah berikutnya adalah kita install drivernya dulu. Buat apa sih driver? Mungkin kalau orang awam bingung apa driver itu ya, kayak supir gitu. Kalau untuk orang awam, mungkin kalau teknisi komputer udah biasa ya. Jadi driver itu adalah software bawaan dari setiap hardware yang ada.
Jadi setiap hardware itu pasti dia akan mengeluarkan programnya juga, softwarenya juga, atau disebut driver. Seperti motherboard, ini kita harus ada drivernya. Ini motherboard yang saya pakai Gigabyte H61 juga harus ada drivernya. Untuk apa? Untuk line card-nya, untuk audionya, gitu, untuk PGA yang onboardnya. Kemudian nanti untuk PGA card-nya itu juga drivernya harus masuk. Ya udah beres, supaya cepat kita pilih restart now, diklik aja jadi lebih cepat. Udah beres, jangan lupa flashdisknya langsung dibuka ya, kalau enggak nanti akan ngebooting ke flashdisk lagi, jadi balik lagi ya. Makanya setelah beres dia restart, kita buka dulu flashdisknya, secara otomatis dia akan booting di harddisk. Jadi file yang ada di sini sudah tercopy di sini, tinggal dia istilahnya itu mengkompresnya ya, tinggal dia nanti menginstalnya sendiri gitu, karena file-filenya sudah tercopy. Jadi file-file Windows yang ada di flash ini sudah di copy ke harddisk ya. Kita tunggu ya, sambil menunggu. Tadi saya jelaskan bahwa nanti setelah install Windows kita install drivernya ya, driver PGA-nya, driver LAN card-nya, audionya, semuanya kita harus tes suaranya betul keluar enggak, audionya PGA card-nya udah masuk atau belum gitu ya. Kenapa perlu diinstal driver PGA? Karena ketika nggak diinstal gitu ya, nanti untuk main game misalnya itu tidak akan bisa, atau untuk program-program tertentu dia nanti akan nge-lag gitu kalau driver PGA-nya nggak diinstal. Atau kalau untuk laptop misalnya driver PGA-nya nggak diinstal, itu tidak akan bisa presentasi pakai proyektor, itu tidak akan bisa nampil karena tidak dikenal driver PGA-nya. Makanya harus diinstal driver PGA-nya. Kebetulan saya ini pakai PGA-nya Radeon ya. Jadi, dan untuk drivernya kebetulan saya punya driver khusus, driver pack ya, yang SI drivernya, sehingga nanti kita tidak usah install satu-satu, dan tinggal diklik itu nanti otomatis drivernya akan masuk semuanya, akan terinstall semua. Mungkin kalau teknisi pasti pada punya lah software itu ya, jadi untuk mempermudah pekerjaan. Mungkin kalau orang awam nggak punya gitu. Kalau teknisi saya yakin pasti punya yang program gitu, atau program DLC Iron Boot gitu ya, untuk servis kan. Iron Boot untuk servis harddisk juga bisa di situ, untuk melihat kesehatan harddisk. Kemudian juga untuk ngecek ketika keyboard error gitu kan, tombol apa sih yang nggak jalan, atau tombol apa sih yang neken terus, ada di Iron Boot, ada di DLC ada. Pokoknya saya sarankan lah untuk teknisi punya software itu, software pendukung pekerjaan. Jadi nanti ketika kita menganalisa kerusakan itu tidak ditebak-tebak ya, tapi memang betul pakai software untuk mengetahui apa sih kerusakannya gitu ya. Kerusakannya itu betul-betul bisa kita deteksi dengan software itu. Nah, kita tunggu lagi getting ready ya, proses finishing ini biasanya. Tunggu. Nah, jadi ketika kita bisa install Windows 10, Windows 7, insya Allah pasti bisa juga Windows 8, karena prosesnya sama ya, proses setting BIOSnya sama, proses ketika tadi Windows setupnya juga sama. Jadi insya Allah ketika kita paham satu, maka yang lainnya juga prosesnya sebetulnya sama sih gitu ya. Nggak ada, walaupun ada perbedaan tidak terlalu signifikan, kecuali ketika kita install Linux ya. Install Linux itu ada sedikit perbedaan ya, terutama ketika kita akan pembagian partisi ya. Kalau
Kalau yang belum pernah itu pasti partisinya jadi satu. Jadi kalau tadi ini ada 3 partisi, itu pasti jadi satu, yang hilang yang kedua ya gitu. Rata-rata gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa, insya Allah data tetap aman ya waktu kita. Nah, termasuk Windows juga, misalnya ini bisa kita install multi window. Multi window itu jadi dalam satu CPU itu bisa berbagai macam window, bisa lebih dari satu window. Misal saya ini ingin di CPU ini ingin ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, misalnya Windows 11, pakai Linux misalnya, ada 5 OS itu bisa diinstal. Ya, mungkin kita jenuh dengan Windows XP Windows 7 terus-terusan, pengen variasi ada Windows 8-nya, ada Windows 10-nya, itu bisa. Ya, jadi dalam satu CPU kita install multi OS, operating system. Ya, sehingga nanti kita bosan di Windows 10 lari ke Windows 11 yang baru sekarang. Oh, bosan di Windows 11, mau ke Linux, bisa juga buka Linux di situ. Ya, jadi nggak usah beli banyak komputer sebetulnya, cukup satu komputer, cukup satu hard disk, tapi bisa open berbagai macam OS. Ya, ya tentunya ada triknya ya. Nah, udah ekspedisi mau sebentar lagi, kalau udah kesini biasanya sebentar lagi ya, kita tunggu. Proses installnya kita tunggu, harus sabar. Oh, ini lampunya kelihatan nyala ya, lampu harddisk warnanya merah, lampu powernya LED power warnanya biru. Nah, ini tadi ketika ngerakit jangan sampai kebalik ya, pasang positif dan negatifnya. Biasanya negatif warnanya itu kalau untuk lampu power ya, power LED, yang positifnya warna putih, yang negatifnya warna putih, yang positifnya warna hijau. Kalau untuk harddisk, yang negatifnya warna putih, yang positifnya warna merah, biasanya umumnya gitu, yang sering itu ya. Nah, itu nggak boleh kebalik. Gimana kalau kebalik masangnya? Nggak apa-apa, komputer nggak akan jadi korslet, motherboard tidak akan jadi rusak, cuman lampu ini aja nggak nyala ya, karena ini arusnya juga kecil ya, dan dia harusnya cuma ke sini gitu ya, ke lampu, nggak ke yang lain. Makanya ketika kebalik tidak beresiko, cuman lampunya nggak nyala, cuman tetap nggak saya anjurkan, harus betul ya, harus menyala lampu-lampu indikator ini harusnya. Tombol resetnya juga harus berfungsi ya, pokoknya semuanya ini harus sesuai dengan standar berfungsi semuanya. Nah, untuk tombol reset dan tombol switch power switch itu kebalik juga nggak apa-apa ya, karena itu prinsip kerjanya dia cuma untuk mengosletkan aja sebentar, cuman gitu doang. Jadi ketika kebalik juga nggak apa-apa, maksudnya kebalik positif negatifnya gitu ya. Nah, ini kita pilih region ya, langsung pilih aja yes, kemudian tunggu lagi, kemudian keyboardnya kita juga pasti standarnya aja. Ini ada pilihan keyboardnya di skip atau di end. Ini maksudnya kalau kita mau masukin keyboard berbahasa di lain selain bahasa Inggris, misal mau bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Jepang, kita pilih add layout. Tapi kalau kita standar hanya cukup satu, misalnya bahasa Inggris saja, udah ini di skip aja. Saya pilih skip aja. Terus sebentar. Nah, dia nyari koneksi, enggak ya. Jadi kita nggak usah connect internet sekarang. Jadi I don't have internet aja dulu. Kemudian ini juga sama, jangan pilih connect internet karena ini belum connect ke internet. Jadi kita pilih continue with limited setup ya. Oke. Nah, di sini tinggal masukin nama. Kalau nama ini harus masuk ya. Kalau nggak dimasukin dia nggak mau berlanjut. Masukin namanya sesuai dengan ini saja, dengan nama saya ya. Arman Sutarya. Ini bebas namanya, silakan.
kemudian next. Nah, untuk password ini bisa diisi, bisa juga dikosongkan, silahkan bebas. Kalau misalnya mau di password komputernya biar nggak sembarangan orang bisa pakai, maka pakailah password. Kalaupun nggak apa-apa. Atau misalnya nanti juga di passwordnya setelah masuk Windows juga bisa, ya. Saya kosongkan aja passwordnya, kita pilih next. Proses berikutnya lagi, sini pilih accept lagi. Tunggu di sini pilih not now, ya. Tunggu. Nah, proses lagi finishing. Udah ini, jadi nanti ini setelah beres dia akan reset sekali, kemudian udah berhasil masuk ke Windows. Ya, itu install Windows gampang install Windows. Kita tunggu beberapa saat. Kalau buat saya jadi teknisi komputer itu sesuatu yang mengasihkan, banyak tantangan, banyak penemuan-penemuan baru, banyak ilmu-ilmu baru. Makanya saya nggak bosan-bosannya bergelut di dunia komputer. Dari dulu senang karena memang tidak monoton gitu ya. Seperti OS itu kan, dulu OS itu ada yang disebut dengan Windows 3.1.1, zamannya Windows NT. Kemudian berjalan ke sini ada yang disebut dulu itu saya pernah belajar khusus cuma pakai WS, Lotus gitu ya. Kemudian apa namanya? Ya kalau sekarang WS itu seperti Word gitu. Kalau dulu itu WS namanya. Kemudian Lotus, kalau Lotus itu sekarang Excel gitu ya. Nah udah beres, suaranya juga udah keluar nih, ini udah finish, udah beres install Windows. Cuman ini belum sempurna. Kenapa? Belum, program yang lainnya belum ada, belum program pendukung yang lainnya belum ada. Ya kita install program pendukungnya. Tadi program saya ada di sini semua, di harddisk eksternal semua programnya. Kita colokkan harddisk eksternalnya di belakang aja. Ya. Kita install tadi sesuai dengan sudah direncanakan. Kita install drivernya dulu. Kita install ini yang tadi minta diformat dulu ya. Ini drive-nya namanya data. Oke, kemudian drive A-nya tadi untuk multimedia. Oke, udah beres. Kemudian kita, jadi kalau udah ada ya data multimedia, ini udah beres. Flash disknya belum kebaca. Oh, harus eksternal ya. Oh, belum kebaca. Kurang pas. Nah, baru kebaca. Jadi kurang pas pasangnya. Ya. Karena program yang ada di sini saya sudah di zip semua atau di RAR ya, makanya kita harus install software WinZip atau WinRAR. Saya ini akan install WinRAR aja. Ya, karena software-software yang ada di saya ya nggak kena virus itu udah di zip atau di RAR. Udah beres, kita install drivernya. Ya, driver ini di sini. Ini kita masukin serial
number untuk software AC Drive-nya. Mohon maaf, ini kebetulan software AC Drive-nya dalam bahasa Cina ya, karena ketika saya nyari yang bahasa Inggrisnya itu susah, nggak dapat gitu. Saya dapatnya bahasa Cina, tapi nggak apa-apa lah, sambil belajar bahasa Cina sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa. Oh, ininya kita majukan sedikit ya, tripodnya. Biar tambah jelas. Ya, tripodnya biar pas dulu. Tunggu ya, lagi proses install drivernya. Proses instalasi driver. Nah, udah. Ini bahasa Cina semuanya. Bahasa Cina ya. Cuman yang saya rasakan software driver ini sangat lengkap ya. Jadi apapun gitu yang hardware yang susah mencari drivernya, saya pakai ini, alhamdulillah dapat semuanya. Nih ini tuh ET Radeon HD 5000 ya, udah dapet ini. Jadi gampang misalnya. Jadi kalau saya sangat sarankan untuk teknisi punya software ini ya, karena kita nggak usah nyari-nyari atau nge-download driver yang susah. Cukup dengan satu software ini kita bisa install drivernya ya. Kita proses, tunggu ya. Ada 8 poin yang diinstal drivernya ya. Ada chipsetnya, PGA, sound card, kemudian USB 3 nya juga. Ini baru 5 ya, 5. Kemudian baru 62% proses ya. Jadi nanti ketika belum masuk drivernya, ketika kita dicek di device manager, contoh misalnya PGA card, di situ cuman tampilannya itu visual standar ya, standar video gitu, nggak ada mereknya, nggak akan keluar mereknya karena memang drivernya belum terinstall. Tapi kalau jadi ciri driver PGA udah masuk atau belum, tinggal dilihat aja dari device manajernya, kemudian pilih display adapter, di situ masih standar enggak. Kalau masih standar berarti driver PGA belum masuk. Tapi kalau mereknya keluar, misal ET Radeon atau Nvidia atau Intel misalnya, nah itu berarti si driver VGA-nya sudah masuk ya. Jadi kita harus bisa membedakan drivernya udah masuk atau belum. Ini masuk juga dengan software ini, juga ada program-program termasuk antivirus, cuman bahasa Cina. Jadi nanti yang tidak butuhnya kita hapus aja, kita uninstall aja software-software yang berbahasa Cina ya, yang memang kita tidak butuhkan kita uninstall aja. Ya, tunggu sampai prosesnya beres 100%. Sekarang lumayan ini ya. Nah udah beres, dia akan nge-restart sendiri ya, untuk memverifikasi software driver yang tadi diinstal ya. Nah setelah beres ini, kemudian kita install Microsoft Office 2016 ya. Nanti setelah beres install Microsoft Office 2016 nya, kita aktifasi
Jadi Microsoft Office sama Microsoft Windows-nya kita aktifasi jadi sekalian. Jadi kenapa nggak habis driver, install driver kemudian kita aktifasi Windows-nya? Tuh, nanti jadi biar satu paket gitu ya, karena memang si software untuk nge-cracknya untuk Microsoft Office dan Microsoft Windows itu satu paket. Jadi enggak jadi kalau kita sekarang aktifasi Windows dulu sementara Office yang belum diinstal, nanti keluar lagi kita buka lagi aplikasi itu, jadi 2 kali bolak-balik. Tapi kalau kita install dulu Windows-nya udah beres, kemudian driver udah, kemudian Office kita install jadi satu paket, Microsoft Windows dan Office-nya sudah masuk, kemudian kita aktifasi sehingga membuka program aktivatornya itu tidak tidak berulang-ulang, cukup satu kali aja. Nah, ini tadi nama yang dituliskan keluar di sini Aman Sutarya tuh ya. Jadi sesuai dengan nama yang kita masukkan ketika kita tadi disuruh masukin nama. Kemudian di sini karena tadi saya nggak pakai password, maka dia langsung ya nggak minta password dulu, karena langsung kita masuk dulu ke control panel ya, dengan cara tekan logo Windows sama R kemudian tulis control panel, kemudian enter ya. Kita pilih yang smile icon aja biar lebih gampang ya. Nah, ini yang bahasa Cinanya kita buang aja karena memang enggak kita butuhkan ya, karena memang ketika install driver itu dia otomatis masuk dengan sendirinya gitu ya, masuk dengan sendirinya, makanya kita hapus aja. Tuh, ini bahasa Cina semua. Tuh, kita hapus aja. Nah, dengan cara di uninstall. Nggak lama kok ini, cepat. Oke, ini juga sama, kita hapus. Udah, ini yang terakhir ya. Jadi cuma ada 3 sih yang masuk, yang berbahasa Cina. Oke, yes. Ya, ini antivirus ini. Oke. Proses masih ini kita terus. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita install Office. Nah, untuk install Office dan untuk install aktivatornya, ini kita harus antivirusnya dimatikan dulu. Cuman dalam hal ini saya tidak dimatikan total, tapi akan saya pilih pengecualian ya dengan pakai exclusion. Ini manage, kemudian exclusion ya, biar antivirusnya tetap aktif untuk file atau folder tertentu. Jadi hanya folder ini aja yang di exclusion, yang pengecualian ya, folder yang tempat kita nyimpan aktivator, sama saya ini yang untuk Office. Nah, ini ya, karena kalau ini nggak di exclusion dia nanti nggak mau install karena seolah-olah dianggapnya sebagai virus. Ini aktivatornya kita buka, simpan di my dokumen aja, kemudian kita buka Microsoft Office 2016 ya. Ini satu paket, ini ada 2013, 2016, 2019, 2021 ini. Jadi kita tinggal pilih aja 2016, pilih yang standar aja, kemudian install. Udah tinggal nunggu lagi ya. Jadi sebetulnya install itu banyak menunggunya ya, menunggu beres, next dia proses sendiri, kita tunggu
ya. Jadi kita install Microsoft Office-nya. Oh, dia akan install sendiri. Nanti Word yang masuk itu Excel, PowerPoint, kemudian ini Note, OneNote, ini Outlook, ini Project, ya, Project. Kemudian ini Visio, ini OneDrive for Business, kemudian ini Publisher. Jadi walaupun yang standar ini udah lengkap. Nah, Microsoft Office-nya udah lengkap walaupun kita kasih yang standar. Ya, jadi udah lengkap. Nah, namanya enak lah. Nggak usah misal lagi yang lainnya. Kita tunggu, biasanya ini sekitar 5-10 menitan lah nunggu. Ya, nggak terlalu lama. Nah, nanti setelah ini beres baru kita aktifasi. Tadi aktifasi Microsoft Windows-nya dan aktifasi juga Office. Nah, sekarang kita cek Microsoft Windows-nya udah aktif belum. Nih kita cek ya. Caranya kita klik start, kemudian setting, kemudian pilih sistem, ya, kemudian di sini pilih pilih ini Windows Security and Update. Nah ya, jadi pilih aktivation. Nah ini masih belum betul, enable katanya, jadi belum aktif Windows-nya ya. Edisinya Windows 10. Kemudian about-nya kita lihat ya, versi berapa nih. Di sini ada Windows 10 Pro versi 21H1 ya. Ini lumayan updatean terbaru. Jadi Windows-nya ini belum aktif ya. Jadi cara ngeceknya di sini Windows Update and Security. Dan di sini ada activation. Kemudian di sini ada keterangannya bahwa Windows belum aktif. Nih. Ya, di sininya nih. Nah, Windows 10, Windows katanya belum aktif. Nah, sedikit lagi. Ya, tinggal sedikit, kita tunggu. Kita tunggu ya. Nah, ada peringatan bahwa install sudah beres, sudah finish katanya. Udah, ini tinggal kita keluarkan ya. Ini juga sama, kita keluarkan. Ini keluarkan dulu, kemudian kita aktifasi. Tadi aktivatornya kita simpan sini, buka yes ya. Nah, pilih yang setting dengan logo gambar roda gigi, kemudian pilih centang Create Office, kemudian Automate, kemudian install GPLK-nya. Ya, install GPLK-nya, tunggu lagi sebentar. Nah, dia ngasih produk kayaknya sama dia kasih, nanti otomatis produk kayaknya akan di-crack sama dia. Ya, beres, tinggal kita Office Activation. Office aktifin karena dia serial nomornya udah ada ya, udah dikasih semuanya ada. Saya pilih Office Activation. Tunggu lagi. Nah, itu dia
produk E-nya terinstall, produk K install sukses kan ya, sukses. Itu pertama Microsoft Office ya, udah itu udah beres. Berlanjut berikutnya Microsoft Windows-nya ya. Setelah ini beres semuanya, kita pilih setting lagi. Nah udah bunyi gitu, udah beres, pilih setting lagi, dan sekarang di checklist yang Windows-nya yang atas ke install GVLKKI nya sama, tunggu lagi. Ya, tunggu. Jadi dia lagi nge-crack serial numbernya ya, sambil nunggu. Kita tunggu dulu. Tunggu. Ya udah, kita pilih Windows Activation. Nah, kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi ya. Tunggu, harus sabar ya. Kalau install itu harus sabar. Harus sabar. Jangan mudah menyerah. Oh, kayaknya mau hujan nih. Lampunya saya nyalain dulu ya. Gelap, mau hujan. Ya, udah beres, keluar, kita cek ya. Pertama kita cek dulu Windows-nya udah aktif belum. Caranya sama seperti tadi ya, masuk ke setting, masuk ke update and security, kemudian sini application. Nah sini Windows is active ya, using your organization. Jadi ini berarti Windows-nya Windows bajakan gitu. Kalau yang asli itu biasanya Windows is active using digital ya. Di sininya digital bukan organization ya. Ini udah aktif Windows-nya. Kemudian berikutnya kita cek Microsoft Word-nya, Microsoft Office-nya sudah aktif belum. Kita keluarkan dulu ya Safari desktop biar gampang. Jadi nanti kalau kita mau pakai udah gampang, ada di desktop semua. Ya kita buka. Yes, oke. Nah kita lihat Windows Office-nya udah aktif belum? Windows aktif Microsoft Office standar 2016. Ini juga sama, sudah aktif ya, berarti sudah sukses. Tinggal kita install aplikasi pendukung lainnya ya. Saya mau install Google Chrome ya, diinstal Google Chrome ya, proses ya, Google Chrome diinstal. Kalau saya taruh
beres, jadi ke sini ya. Next, kemudian next. Oke. Oh, nah udah jadi Google Chrome udah. Kemudian kita install juga WA, karena sekarang hampir semua komputer itu harus bisa untuk WA ya. Untuk WA kita install sekarang. Proses instalasi WA ya udah beres. WA udah. Kemudian Zoom juga sama, karena kita pasti butuh untuk Zoom ya. Nanti tinggal ini ada tambahan kamera ya, kalau untuk Zoom ada kameranya nanti. Zoom udah masuk ya. Terus yang berikutnya kita install multimedia, aplikasi multimedia. Untuk nyetel musik saya pakai AIM aja ya. Sebenarnya banyak, mau pakai MP3 bisa, pakai Jet Audio juga bisa, cuman kalau saya senangnya AIM, kita pakai AIM aja ya. Kita pilih bahasa Indonesia aja ya. Oke, udah beres. Kemudian untuk nonton film kita kasih VLC. Kita kasih VLC. VLC kita kasih. Nah, kemudian tinggal dua lagi, yaitu software untuk grafis, Corel dan Photoshop ya. Ya udah beres, kita grafis ini ya. Kita install ya. Proses install. Atau kalau mau lebih cepat, ada cara install yang lebih cepat ya. Itu dengan sistem cloning ya, sistem cloning, atau kita juga bisa pakai Ghost. Kita tinggal bikin masternya, jadi installkan semua kebutuhan, misalnya seperti ini, semuanya sudah lengkap. Kemudian nanti kita dibikin image ya. Nanti sehingga apabila kita ingin install, itu tinggal dibuka aja image-nya ya. Dengan waktu cuman 10-15 menit Windows sudah lengkap semuanya ya, sudah lengkap semuanya. Jadi sesuai dengan yang kita buat ini, Windows-nya udah lengkap, udah aktif, Microsoft Office-nya udah ada, kemudian Google Chrome ada, Corel ada, Photoshop ada, pokoknya yang sekarang kita installkan ini semuanya itu ada gitu. Jadi untuk jaga-jaga, nanti setelah beres semuanya program masuk, kita bikin berbentuk image-nya ya. Kita itu di Ghost ya, di Ghost, sehingga nanti ketika ini ada masalah kita tinggal buka dengan software Ghost, Norton Ghost bisa ya. Kemudian nanti kita kembalikan dengan waktu cuma 10-15 menit, maka komputer akan segar kembali ya. Kalau saya biasanya itu setelah beres install, saya pasti bikin
master ghostnya ya di dalam bentuk image, supaya nanti ketika ada masalah nggak nginstal ulang lagi, butuh proses lama kan nginstal ulang ya, butuh proses 1 sampai 2 jam itu. Sementara kalau kita bikin ghost ya, bikin di bentuk image itu cukup dengan 15 menit, nanti komputer akan kayak habis baru diinstal lagi ya. Itu bisa mungkin itu untuk apa namanya pertemuan yang akan datang lah kalau itu, karena ini tugasnya hanya nginstal saja, jadi mungkin materinya saya nggak sampai ke situ. Jadi cukup install Windows dan aplikasi pendukung yang lainnya, beres sudah. Kita install ya. Kita pilih yang 64 bitnya aja. Proses install Photoshop ini. Proses install Photoshop. Kita tunggu. Ya, jadi lumayan lama ini kan, saya rekam durasinya udah 51 menit. Makanya proses install itu lumayan cukup lama juga sih. Makanya kalau kita sudah tahu setelah beres diinstal itu, kita bikin master ghostnya ya, kita bikin master ghostnya sehingga nanti yang harusnya 1 jam lebih install itu, ini cuma 10 menit kan, enak, cepet gitu. Saya sering gitu, kalau ada konsumen yang buru-buru pengen cepat, ditungguin Pak Rusuh pengen cepet beres sekarang, saya kasih yang sistem ghost tadi, di 10 menit memang beres semuanya. Dan alhamdulillah selama ini nggak ada masalah gitu. Kalau kita udah tahu triknya nggak ada masalah, walaupun motherboardnya beda, itu ada triknya lagi supaya si ghostnya itu bisa masuk, bisa cocok dengan semua motherboard, dengan semua merek motherboard, mau Intel mau AMD, nanti dia bisa cocok semuanya. Jadi nggak milih-milih gitu ya, nanti ada di sistemnya ada yang dirubah sedikit, sehingga dia mau apapun hardware-nya itu bisa masuk. Tunggu dulu. Aja. Jadi dokumentasinya double video dan ini bentuk foto sini. Mohon maaf, saya tidak ada yang membantu ya, tidak ada asisten, karena kalau saya terbiasa sendiri, selama saya masih bisa sendiri pasti sendiri ya. Padahal banyak yang nawarin gitu, kemarin ketika saya bilang saya mau ikut uji kom, banyak teman-teman yang butuh bantuan nggak katanya buat ngerekamnya. Saya bilang udah nggak usah ngerepotin, biarin aja. Jadi mohon maaf kepada Bapak Asesor kalau banyak kekurangan ya, terutama dalam proses merekamnya, karena memang saya tidak pakai asisten untuk merekamnya, cuma pakai tripod aja. Jadi mungkin kurang bagus gitu, saya mohon maaf ya. Kita tunggu, masih lama, misalnya masih lama.
Mohon maaf juga Pak Asesor, ini hujan jadi agak berisik ya. Hujan, turun hujan. Komplit ya, udah beres. Tinggal kita aktifasi sama KIG, serial numbernya kita masukin. Ini tinggal copy aja, ini gampang cara aktifasinya ya. Ini kita buka, masukin produk kayaknya atau serial number, tinggal paste, continue, udah beres, langsung aktif ya. Kita taruh di desktop juga sama, biar gampang kalau nyari ya. Nah, kemudian selanjutnya kita install Corel ya, kita install Corel X8 aja ya, X8 aja. Ini tracknya kita simpan di novel ya. Kita install Corelnya yang X8. X8 Corelnya kita install. Yes, kita minta serial number, kita buka dulu serial numbernya ya, continue, cek tuh, minta serial number, kita buka yang tadi cracknya, di sini ada serial numbernya X8, ini serial numbernya, kita copy ini ya, kita paste di sini. Next, pilih yang tipikal aja, dia install yang sendirinya ya. Tunggu lagi sambil kita cek tadi drivernya udah pada masuk belum, sambil nunggu install. Ini device manager ya. Device managernya kita lihat ini. Nah, display adapter VGA udah masuk, AMD Mobile Radeon HD 5000 series. Kemudian networknya ini sudah ya, saya pakai apa namanya itu, WiFi udah ada, ini mereknya Realtek 8188GU yang merek apa tenda tadi, ini chipsetnya dari dia. Kemudian chipsetnya juga sudah pada masuk, ini sudah nggak ada yang tanda seru. Kalau masih ada yang belum masuk, di sini ada yang tanda seru ya. Kalau ini semuanya udah beres, jadi hardwarenya udah siap digunakan semuanya untuk apa namanya, drivernya. Audio juga sama, kita tes audionya sambil nunggu install. Kita coba copy musik ya, kita musik ya. Cari musik, musik ini ya, musik dari gitar. Nih kita coba copy ini aja, simpan di D. Oh tadi di multimedia kan. Nah, kita coba ya, suaranya udah keluar dulu. Masuk kan. Jadi sambil install kita bisa sambil dengerin musik. Sambil kita coba juga aplikasi yang lainnya.
coba. Oh tadi udah ya, habis udah jalan, terus udah. Jadi kita cobain aplikasinya. Udah yang ini komplit. Komplit. Nah ini juga sama, perlu aktivasi. Cara aktivasinya kalau Corel itu seperti ini. Musiknya keluarin aja karena kita pilih TRC, kemudian program file, kemudian Corel, kemudian di sini kita tulis RMPC. Enter. Nah ini tinggal diedit aja RMPC nya ya. Kita rename, edit, tinggal RMPC UNLR nya kita tambah aja satu huruf A misalnya ya. Semuanya ini ada 6 bahasa, kita ubah semuanya itu pakai A aja belakangnya, bebas mau apa sih, itu bebas mau angka juga nggak apa-apa. Oke, beres semuanya udah dirubah. Tinggal kita coba Corel, kita buka. Beres ya, alhamdulillah Corel sudah masuk tuh. Ini sudah tidak minta aktivasi, jadi kita tinggal pakai ini, tinggal pakai aja Corelnya, udah jalan ya. Mungkin itu ya, cukup programnya sini dulu. Itu mungkin Bapak Asesor yang bisa saya kerjakan dalam memenuhi persyaratan uji kom ini, install Windows sama aplikasi yang lain. Mohon maaf apabila kurang maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada kekurangan. Tapi mudah-mudahan dengan penyampaian ini bisa jadi bahan pertimbangan buat Bapak supaya saya bisa layak ya, jadi mendapatkan sertifikat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.